Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Jangan lupa sebelum kita memulai pembelajaran, sholat duha dan murojaah terlebih dahulu ya anak-anak. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran kelima. Silahkan siapkan alat tulis kalian masing-masing ya. Tetap semangat belajarnya walau di rumah saja. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan kalian buka di halaman 99, yaitu penyakit pada sistem pernafasan. Nah anak-anak, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang penyakit pada sistem pernafasan. Sudah siap untuk belajar ya? Baik anak-anak, penyakit pada sistem pernapasan yang pertama yaitu faringitis. Faringitis seperti gambar yang di atas ya, seperti gambar tersebut nih yang ada. Faringitis itu adalah radang pada faring karena infeksi sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan kerasa kering. Selanjutnya ada penyakit asma. Asma ini merupakan penyakit radang paru-paru yang menimbulkan serangan sesak napas dan mengiang-ngiang yang berulang. Asma ini merupakan salah satu kelainan paru-paru paling banyak dan bervariasi. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu emfisema. Emfisema adalah penyakit pada paru-paru yang ditandai dengan pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Nah, seperti gambar tersebut ya anak-anak. Nih, bisa diperhatikan antara yang terkena emfisema dan normal. Ini adalah paru-paru yang normal dan paru-paru yang terkena emfisema. Nah, tetap dijaga nih anak-anak kesehatan paru-parunya ya, seperti gambar tersebut. Anak-anak, selanjutnya ada penyakit sinusitis. Penyakit sinusitis adalah penyakit peradangan pada bagian atas rongga hidung atau sinus paranasalis. Penyakit sinusitis disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, virus, menurunnya kebebalan tubuh, kemudian flu, stres, kecanduan rokok, dan infeksi pada gigi. Bisa dilihat dari gambar tersebut ya anak-anak, ini ada gejala-gejala sinusitis. Selanjutnya yaitu membuat daftar pertanyaan. Silakan dibuka halaman 102 ya. Nah, di sini sudah ada tabel. Seperti biasa, membuat kalimat pertanyaan diawali dengan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Di sana sudah terdapat tabel berbentuk pertanyaannya. Silakan kalian isi yang jawabannya saja ya di halaman 102 sesuai dengan teks penyakit pada sistem pernafasan. Selanjutnya kita mempelajari tentang tarian, yaitu tari Pakarena di halaman 103. Tari Pakarena ini ditarikan sebagai penghormatan kepada Batara Guru karena Batara Guru dianggap telah memberikan pengetahuan kepada manusia. Gerak-gerak indah tari Pakarena menggunakan busana dan perlengkapan seperti simak-simak atau ikat lengan, kemudian bunga warna-warni, baju pendek atau baju panjang. Nah, ini adalah tari Pakarena ya. Kita mempelajari tentang tari-tari Nusantara daerah. Nah, anak-anak, selanjutnya tari-tari Nusantara daerah juga ada yang disebut dengan tari Bambang Cakil. Tari Bambang Cakil ini mengambil dari kisah Mahabharata. Tarian ini merupakan tari tradisional Jawa yang terkenal. Kehidupan suku Jawa yang tidak lepas dari wayang kulit memungkinkan tari ini tidak asing bagi masyarakat. Makna tentang baik buruk diekspresikan dalam bentuk tarian Bambang Cakil. Tari ini menggambarkan peperangan antara kebaikan dan keburukan. Alkisah, ada seorang kesatria yang pengembara melaksanakan tugas mulia. Di tengah perjalanan, ia mendapatkan gangguan dari seorang raksasa. Terjadilah peperangan di antara mereka. Peperangan ini dimenangkan oleh satria, perlambang kemenangan kebaikan atas keburukan. Itu sejarah atau pengertian dari tari Bambang Cakil. Anak-anak, dilanjut lagi pembelajarannya ya, yaitu pembelajaran ke-6 di halaman 105. Sudah siap kembali ya untuk belajar?
Anak-anak, di pembelajaran ke-6 ini kita masih membahas tentang kalimat pertanyaan, kemudian hak dan kewajiban, dan unsur-unsur persiapan untuk memperagakan karya tari. Baik anak-anak, pembahasan pertama yaitu musyawarah. Kira-kira apa ya pengertian dari musyawarah? Musyawarah itu adalah membicarakan permasalahan bersama-sama untuk mengambil sebuah mufakat atau keputusan. Kesepakatan atau keputusan bersama itu disebut dengan mufakat ya. Kemudian kira-kira apa ya ciri-ciri dari musyawarah? Yang pertama yaitu musyawarah dilakukan oleh lebih dari seorang. Kemudian semua orang memiliki kedudukan yang sama, dan yang ketiga, semua orang boleh menyampaikan pendapatnya. Itu adalah dari pengertian musyawarah dan ciri-ciri musyawarah. Selanjutnya, sopan santun dalam bermusyawarah. Saling menghargai harus dilakukan dalam bermusyawarah. Menghargai pendapat orang lain, mendengarkan pendapat orang lain meskipun bertentangan dengan keinginan kita, menerima keputusan bersama dengan ikhlas. Kemudian, bagaimana etika bermusyawarah yang baik dan benar? Yaitu sebagai berikut: mengangkat jari atau mengangkat tangan sebelum menyampaikan usul atau pendapat. Kemudian, berbicara dengan sopan dan jelas. Mendengarkan teman yang sedang menyampaikan pendapat, kemudian tidak memaksakan kehendak, dan meminta izin ketika hendak meninggalkan ruangan. Itu adalah etika dalam bermusyawarah ya anak-anak. Selanjutnya, kalian membuat daftar pertanyaan ya anak-anak di halaman 108, yaitu membuat pertanyaan dan jawaban dari kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Membuat daftar pertanyaannya sesuai dengan teks tentang bermusyawarah ya, yang tentang permusyawarahan tadi. Tanda tanyanya dan pertanyaan jawaban pun sama di teks tentang musyawarah. Selanjutnya yaitu membahas tentang unsur persiapan peragaan karya tari. Nah anak-anak, dari suatu peragaan karya tari itu kita harus mempersiapkan beberapa hal seperti gerakannya, kemudian busananya, bahkan dari propertinya. Sama halnya seperti yang satu ini ya anak-anak, yaitu persiapan tari pergelaran. Yaitu untuk menuju kesuksesan dalam pelaksanaan pergelaran dibutuhkan persiapan yang matang. Pergelaran merupakan pekerjaan atau tugas bersama. Dibutuhkan banyak orang yang terlibat dalam pelaksanaan pergelaran. Untuk itu dibutuhkan pembentukan kepanitiaan. Panitia penyelenggara meliputi seperti pembina, kemudian penasihat, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Itu dari persiapan pergelaran. Selanjutnya, pergelaran tari Nusantara di sekolah. Nah, pelaksanaan kegiatan ini merupakan saat yang sangat menentukan dan dinanti-nanti. Para siswa dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya. Pergelaran kegiatan ini akan berlangsung dengan baik apabila semua yang terlibat dalam pergelaran kegiatan ini melaksanakan tugas dengan baik. Para penari dituntut menanamkan rasa percaya diri yang tinggi. Nah, itu adalah beberapa hal mengenai unsur persiapan peragaan karya tari. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak pembelajarannya? Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Mari kita akhiri pembelajaran dengan membaca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak tetap semangat ya belajarnya. Ingat, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Sekian dari Bu Guru, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.